Pemirsa, pandemi COVID-19 menghantam telak perekonomian di Bali. Untuk itu, Bali harus memiliki terobosan-terobosan di luar kebiasaan untuk dilakukan baik dari pemerintah, pengusaha maupun masyarakat luas. Pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka menyatakan, Bali sangat tergantung dengan sektor pariwisata memang mendapat pukulan yang lebih telak, apalagi tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Hal ini terbukti dengan kuartal 1 pertumbuhan ekonomi negatif, kemudian kuartal 2 juga negatif dan hampir mendekati minus 4,9%. Kuartal ketiga akan memasuki hingga akhir September, namun tidak ada pertumbuhan yang membaik. Negara tetangga bahkan sudah menyatakan resesi, bahkan cenderung depresi. Menyikapi hal ini, Bali harus memiliki terobosan-terobosan di luar kebiasaan untuk dilakukan baik dari pemerintah, pengusaha maupun masyarakat luas. Pemerintah dalam hal ini masih mengalami kendala utama. Disharmoni antara lembaga untuk menggerakkan ekonomi masih mengalami banyak kendala. Jadi instruksi pusat untuk menggerakkan ekonomi melalui APBN dan APBD, serapannya masih minimal. Untuk itu disharmoni pemerintahan harus ditingkatkan. Disharmoni pemerintahan ini perlu ditingkatkan terus. Karena Presiden concern sekali. Ya, disharmoni artinya antara pelaksanaan menggerakkan ekonomi rakyat dengan kendala aturan formal. Ini yang menyebabkan hambatannya. Satu, hambatan kedua, budaya kerja, birokrasi kita masih banyak kepada aspek-aspek yang gaya lama. Harusnya sudah berubah budaya kerja ke orientasi melayani, peduli dengan persoalan yang ada di lapisan-lapisan. Belum lagi aspek bantuan-bantuan yang berkaitan dengan BLT, restrukturisasi kredit keuangan perbankan, semua itu tidak bergerak optimal. Ini menyebabkan terjadi stuck di lapisan ekonomi menengah ke bawah. Dilihat dari kuartal 1 dan 2 saat ini, diperkirakan minus sudah meningkat, untuk itu perlu langkah yang extraordinary. Agung Ria dan Andi